kembali lagi di channel YouTube Honda Bintaro. Kali ini kita kedatangan Honda City tahun 2016. Untuk kilometernya di 170.000 km. Keluhannya dia ada rontokan di sebagian steel beltnya, dan ini kita akan melakukan repair pada bagian transmisi CVT. Untuk kondisi kendaraan masih bisa dibawa jalan karena kemarin ini temuannya di bengkel Honda resmi lainnya. Ketika melakukan perawatan berkala seperti biasa dan membuka baut CVT-nya, terdapat serpihan dari steel belt. Lalu disarankan untuk melakukan transmisi CVT secara ESI, namun customer keberatan dan searching-searching di sosial media bahwa di Honda Bintaro ternyata bisa untuk melakukan overhaul transmisi CVT. Nah, jadi customer langsung datang ke bengkel Honda Bintaro. Nah, seperti apa proses untuk overhaul CVT-nya? Nanti kita ikutin bersama-sama. Nah, teman Honda, serpihan steel belt ini yang tadi saya maksud. Nah, ini udah banyak ya serpihan-serpihannya, namun sekisornya masih nempel sepertinya. Jadi untuk steel belt ini udah dipastikan rontok dan mungkin nggak bisa bertahan lebih lama lagi, akan putus. Jadi sebelum putus, kita lakukan perbaikan di sistem transmisi CVT-nya. Kita ganti semua steel belt. Nah, ini proses penurunan transmisi CVT-nya. Nanti setelah turun, baru kita akan melakukan proses repair pada transmisi CVT tersebut. Nah, untuk teman Honda yang belum tahu, inilah bentuk transmisi CVT ESI ya. Jadi ketika transmisi CVT-nya udah bermasalah atau putus pada steel belt-nya, kita sarankan untuk ganti terlebih dahulu satu ESI seperti ini. Tapi kalau misalkan teman Honda nanti ada yang keberatan, ya kita di Honda Bintaro bisa repair untuk transmisi CVT-nya. Nah, ini dia transmisi CVT Honda City tahun 2016. Sudah terlihat jelas ya, dari sini ada beberapa rontokan dari steel beltnya. Ini sudah beberapa helai yang putus. Memang belum sepenuhnya putus, namun ini sudah berbahaya kalau misalnya diteruskan, nanti bisa mogok di tengah jalan. Jadi sebelum itu terjadi, kita lanjut di repair untuk penggantian steel beltnya. Setelah dilakukan pembongkaran, kita menemukan adanya scratch ya atau baret di bagian pulinya. Ini lumayan cukup banyak ya, jadi di semua sekelilingnya ini terdapat baret. Nah, ini harus kita ganti. Penyebabnya karena serpihan steel belt tadi, jadi kena gesekan. Misalnya kena gesekan seperti ini, lama-kelamaan ya dia akan menyebabkan baret seperti ini. Saat ini kita akan melakukan pembersihan pada bagian control body pulp dan juga bagian-bagian solenoidnya. Bisa kita lihat di bagian-bagian sini begitu kotor ya. Nah, ini harus dibersihkan dengan secara non abrasif. Jadi nggak boleh dibersihkan secara langsung menggunakan amplas atau kuas. Jadi kita harus menggunakan alat khusus, yaitu ultrasonic cleaner. Nah, nanti kita akan proses masukkan ke ultrasonic cleaner ini. Oke, langsung saja kita masukkan. Dan kita hidupkan. Bisa dilihat ya, kotoran-kotorannya sudah mulai terangkat. Kurang lebih kita memakan waktu sekitar 40 menit untuk pembersihan ini. Nanti setelah selesai kita angkat, kita bersihkan lagi menggunakan cairan khusus dan juga semprot menggunakan angin bertekanan ya sedang ya. Nanti baru kita lihat hasilnya seperti apa.
Oke, kita sudah menunggu selama 40 menit. Sekarang waktunya kita angkat. Nah, ini sudah terlihat ya beberapa banyak kotoran dan sisa-sisa residu. Nah, di sini sudah terlihat ya beberapa perbedaannya sebelum dan sesudah. Setelah ini kita akan bersihkan menggunakan cairan khusus. Setelah itu lalu kita keringkan dan setelah kering kita pasang lagi ke transmisinya. Di depan saya ini ada beberapa part yang ada di dalam transmisi CVT. Kita ambil salah satu contoh. Ini gardan atau final drive gear berfungsi untuk memindahkan daya dari transmisi CVT ke bagian roda. Terus ini ada second drive gear. Ini juga udah kita cek ya, jadi kita bersihkan juga, kita cek tidak ada masalah, untuk bearing-bearingnya juga aman. Terus ini juga ada untuk forward clutch. Nah, ketika misalkan teman Honda merasakan ada sendatan ketika maju atau delay ketika maju, ada kemungkinan forward clutch-nya bermasalah atau scratch di dalamnya. Nah, nanti ini akan kita buka juga, kita cek. Kalau misalkan masih aman, akan kita pasang kembali. Tapi kalau misalkan ada kerusakan atau ada scratch, pasti kita ganti. Ini ada reverse atau buat kopling mundurnya atau reverse clutch. Ini juga udah kita cek, udah kita bersihkan juga. Nanti ini sudah kita cek tidak ada masalah dan tidak ada scratch juga, dan untuk ketebalannya juga masih bagus, tidak ada yang tipis sebelah. Selanjutnya ini ada planetary gear. Ini udah kita cek juga, untuk gear-gearnya masih dalam keadaan baik, tidak ada scratch. Terus ini ada spring comb, ini juga dalam keadaan bagus. Terus nanti akan kita bersihkan lagi. Dan di sini ada piston reverse brake. Nah, ini untuk seal-sealnya pasti kita ganti ya, untuk o-ringnya kita ganti dan kita bersihkan, lalu kita pasang kembali. Selanjutnya ini yang sudah kita bersihkan, yaitu control body valve dan solenoid-solenoidnya. Kita sudah bersihkan kemarin menggunakan ultrasonic cleaner. Jadi ini udah dalam keadaan bersih, mengkilat, dan sudah kita pasang. Nanti tinggal kita pasang ke transmisi SI-nya. Ini ada stator pompa ya. Jadi ini fungsinya untuk memompa oli transmisi CVT-nya. Nanti dia akan ada pompa di sini masuk ke bagian stator ini. Nah, ini juga kita pasti bersihkan. Semuanya kita bersihkan. Dan ini kondisi steel belt yang sudah kita ganti, termasuk dari puli input sub dan output subnya kita ganti, karena sebelumnya di puli input sub ada beberapa scratch akibat gesekan yang terjadi dari steel belt ke bagian pulinya. Habis itu ini akan kita pasang kembali. Ini dia transmisi CVT SI yang sudah selesai kita rakit, dan ada beberapa part yang sudah kita ganti juga seperti steel belt dan juga puli. Selanjutnya kita akan melakukan pemasangan ke mobilnya. Nah, setelah itu baru kita akan lakukan test drive. Seperti apa prosesnya? Yuk kita ikutin bersama-sama. Sekarang kita sedang melakukan pengecekan dari sistem kelistrikan CVT-nya menggunakan komputer. Sudah terlihat di sini suhu CVT-F di 70 derajat Celcius, dan sebelum ini juga tadi kita sudah cek juga tidak ada DTC apapun. Jadi kita akan melakukan tes sekarang juga. Seperti biasa, ketika sudah selesai kita akan melakukan tes jalan di kecepatan 60 km per jam konstan dulu. Kalau misalkan sudah oke, kita naik lagi ke 100 km per jam ke atas. Kita akan masuk ke tol. Setelah itu kita akan melakukan tes di tanjakan juga. Yuk kita tes.
Oke, ini sudah masuk di 60 km per jam ya, dan aman, tidak ada masalah apa-apa. Jadi kita naikin aja ke 100 km per jam ke atas. Sekalian kita nyoba di mode manualnya, kita masuk ke S. Oke, bagus. Terus ya, tenaganya ngisi terus ya, jadi gak ada delay, gak ada apa-apa. 100 km per jam juga mudah dicapai dan enak. Tadi kita sudah melakukan tes di jalan yang lurus ya, terus di kecepatan tinggi juga udah aman. Sekarang kita saatnya akan melakukan tes di tanjakan. Nah, di depan kita ini ada tanjakan yang cukup curam, sekitar 45 derajat. Yuk, sekarang kita tes. Oke, mobil sudah selesai kita repair dan sudah selesai kita tes juga, dan aman, tidak ada masalah apa-apa. Selanjutnya kita akan serahkan ke customer. Jadi jangan khawatir, jika ada masalah dengan CVT mobil Hondamu, langsung saja bawa ke bengkel Honda Bintaro.